warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Siti Sukanti selaku moderator dari kelompok 2 kelas karyawan semester 5 ingin memaparkan materi tentang etika bisnis yang berjudul Etika Bisnis Terhadap Kewajiban Karyawan. Langsung saja, materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Etika pada dasarnya adalah standar atau moral yang menyangkut benar salah, baik buruk seperti apa yang dikatakan oleh perasaan seseorang. Tetapi anggapan seseorang atas perasaannya yang menganggap bahwa sesuatu yang dianggap benar belum tentu perasaan orang lain menganggap bahwa hal itu benar atau sesuai dengan etika. Dalam kerangka konsep, etika bisnis dapat pengertian tentang etika perusahaan, etika kerja, dan etika perorangan yang menyangkut hubungan-hubungan sosial antara perusahaan, karyawan, dan lingkungannya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ella Nurmala. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya. Etika perusahaan menyangkut hubungan perusahaan dan karyawan sebagai satu kesatuan lingkungannya. Misalnya, dengan perusahaan lain atau masyarakat setempat. Etika kerja terkait antara perusahaan dengan karyawannya, dan etika perorangan mengatur hubungan antar karyawan. Masalah etika sangat kompleks, tersebar di berbagai disiplin ilmu. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ira Novitasari. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai kewajiban karyawan. Ada 5 kewajiban karyawan. Yang pertama yaitu melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Hal ini termasuk menyelesaikan tugas sesuai dengan deadline yang telah ditetapkan serta menjaga kualitas kerja yang baik. Dan yang kedua yaitu menghormati aturan dan kebijakan perusahaan yang berlaku. Hal ini termasuk mengikuti jam kerja yang telah ditetapkan, melaporkan absen dan kehadiran dengan benar, serta tidak melakukan tindakan atau pelanggaran aturan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu melaporkan pekerjaan dan administrasi yang diperlukan dengan benar dan tepat waktu. Hal ini termasuk membuat laporan keuangan, laporan kegiatan, serta laporan-laporan hasil kerja lainnya. Dan yang keempat yaitu menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan tempat kerja. Hal ini termasuk menjaga kebersihan lingkungan kerja, menjaga keamanan, peralatan, dan perlengkapan kerja, serta menjaga kebersihan di tempat kerja. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menjaga kerahasiaan informasi dan data perusahaan. Hal ini termasuk menjaga kerahasiaan data keuangan, data pelanggan, data produk, dan informasi-informasi lainnya. Demikian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Endah. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan memaparkan materi selanjutnya yaitu manfaat etika bisnis bagi karyawan. Yang pertama, peningkatan kesejahteraan psikologis. Etika bisnis dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis karyawan dan menyediakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan mendukung kemampuan serta potensi karyawan. Yang kedua, kepuasan kerja. Etika bisnis yang baik dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan dengan menghargai dan mempromosikan nilai-nilai penting bagi mereka seperti transparansi, empati, dan konsistensi. Yang ketiga, keseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Etika bisnis dapat membantu karyawan mencapai keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi dengan menyediakan program yang mendukung keluarga dan kehidupan sosial mereka. Yang keempat, peningkatan kesempatan pengembangan karir. Etika bisnis yang baik dapat meningkatkan kesempatan pengembangan karir karyawan dan menyediakan pelatihan, program pengembangan, dan kesempatan kenaikan jabatan. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Sofa Handayani. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membahas dampak positif etika bisnis terhadap karyawan. Yang pertama, loyalitas dan keterlibatan karyawan. Etika bisnis yang baik membangun loyalitas karyawan dan meningkatkan tingkat keterlibatan. Karyawan yang merasa dihargai dan didukung akan lebih termotivasi untuk memberikan kontribusi maksimal pada perusahaan. Yang kedua,
Reputasi perusahaan yang baik. Etika bisnis yang positif terhadap karyawan menciptakan reputasi perusahaan yang baik di mata masyarakat. Ini dapat memikat bakat-bakat terbaik untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, hubungan tim yang kuat. Lingkungan kerja yang didasarkan pada etika bisnis yang baik cenderung menciptakan hubungan tim yang lebih kuat. Karyawan yang merasa didukung oleh rekan kerja dan perusahaan akan lebih cenderung bekerja sama secara efektif. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Sarmila. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tantangan dalam menegakkan etika bisnis terhadap karyawan. Itu ada dua. Yang pertama, tekanan keuangan. Beberapa perusahaan mungkin menghadapi tekanan keuangan yang membuat mereka sulit untuk memenuhi kewajiban etis terhadap karyawan. Namun, penanganan etika bisnis membutuhkan komitmen jangka panjang yang dapat menciptakan keuangan jangka panjang. Yang kedua, perubahan lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat dapat menjadi tantangan. Perusahaan harus dapat menyesuaikan praktik-praktiknya agar tetap sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis. Meskipun dihadapkan pada tekanan persaingan atau perubahan pasar. Dan materi yang terakhir, kesimpulan akan dipaparkan oleh Dinda Meliana. Baik, terima kasih kepada moderator. Dari pembahasan yang sudah disampaikan sebelumnya oleh teman-teman, maka dapat diambil kesimpulan bahwa etika bisnis terhadap kewajiban karyawan adalah fondasi dari sebuah hubungan yang sehat antara perusahaan dan tenaga kerjanya. Menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis tidak hanya mendukung pertumbuhan perusahaan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang bermartabat dan berkelanjutan. Dengan memahami dan memenuhi kewajiban etis terhadap karyawan, perusahaan dapat memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Panas-panas, enaknya beli es batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.